Pria menarik tirai jendela, mengerutkan kening. Dia perlahan berjalan menuju gadis itu. Lepaskan arlojimu, lalu menyingsingkan lengan bajumu. Gadis itu dengan cepat mundur. Dia tahu mimpi buruknya akan dimulai lagi. 5 tahun terakhir, dia melarikan diri berkali-kali. Saya ingin melarikan diri dari rumah neraka itu. Tapi dia gagal. Permainan tagar sudah berakhir. Orang yang ingin Anda temui di luar negeri tidak akan muncul. Gadis itu mengubah identitas barunya. Cari pekerjaan di luar negeri. Namun tetap tidak bisa lepas dari tangan jahatnya. Dia dipukuli lagi, duduk lumpuh di tanah. Waktu yang sangat lama, ketika bel pintu berbunyi. Dia menggosok matanya dan pergi membuka pintu. Pengawal itu mengantarkan hadiah yang dibelikan pria itu untuknya. Setiap kali aku memukulnya, dia akan selalu memberinya hadiah mahal. Pakaian di belakangnya, ini semua adalah bukti bahwa dia dipukuli. Dia menggambar, kirim sinyal bahaya ke langit. Semoga seseorang bisa menyelamatkannya. Pria itu berkata bahwa bunga itu sama indahnya dengan dia. Tapi dia tidak mengetahuinya. Arti dari bunga ini adalah esok hari akan mati. Dia menyebutnya potret diri, karena itu sangat mirip dengan hidupnya. Akhirnya gambar ini tersebar. Pria ini mengerti maksud dalam lukisan itu. Tapi saya tidak mengerti, mengapa judulnya adalah potret diri. Dia membuat alasan untuk pergi ke sanatorium untuk mengunjungi ibunya. Lalu potong pengawalnya, melalui lorong samping. Pergi menemuimu. Pelacak pria itu dengan cepat muncul. Dia muncul di luar sanatorium. Jadi segera pergi mencari, katanya lagi dan tersenyum pada pria lain. Dia tidak bisa menerima ini. Tanpa membiarkannya menjelaskan, dia menyeretnya keluar. Dia bilang kamu tersenyum begitu indah tadi. Sebelum menikah, dia sering tersenyum seperti itu. Dia menyuruhnya untuk mengembalikan senyuman itu padanya. Dia menjelaskan, pria itu tadi, hanya seorang anggota staf yang menemani temannya. Tapi dia tidak mendengarkan penjelasannya. Peringatkan dia, jangan mencoba mengunjungi ibumu dalam waktu dekat. Dia berkata apakah akan menemui temannya atau ibunya. Itu semua adalah kebebasan Anda. Dia tidak punya hak untuk ikut campur. Kata-kata ini membuatnya marah, mengerem tiba-tiba untuk menghentikan mobil. Pria itu perlahan menurunkan tangannya. Dia tidak akan memukul wajahnya, karena wajah ini sangat mirip dengan ibunya. Sesampainya di rumah, pelayan membawakanku sekotak obat. Menikah selama 5 tahun, masih belum punya anak. Ayah mertua sangat tidak puas dengan menantu perempuan yang tidak tahu cara melahirkan. Dia menghentikan obatnya, lalu tuangkan semuanya. Namun pria itu menemukan pemandangan ini. Ternyata dia selalu membuang semua obatnya. Dia memberitahunya, dia tidak ingin punya anak, karena dia akan menggunakan bayi itu sebagai alasan untuk mengurungnya, yang menurutnya adalah cara untuk mencintai. Melakukan hal itu berarti melindunginya. Dia tidak membutuhkan kendali ekstrim seperti itu. Dia ingin bernapas, padahal dia tidak ada di rumah. Dia segera memakai bajunya, pergi ke sebuah gedung. Dia duduk meringkuk di sudut. Tunggu satu orang. Seorang ahli bedah plastik dapat mengubah wajah Anda. Akhirnya menunggu dokter pulang kerja. Dia segera mengikuti. Hujan malam sedingin es, angin menusuk tulang. Dia mengikutinya ke kediaman dokter. Dia memanggilnya, tapi sekarang dia terlalu lemah. Dokter tidak mendengar apapun. Saat itu dokter kembali, baru saja menemukannya di samping dinding. Dia membantunya masuk ke dalam rumah. Temukan pakaian istri almarhum, berikan padanya, tapi dia melepas mantelnya, memperlihatkan 2 lengan penuh luka. Dokter, tolong bantu saya mengubah wajah saya. Dia ingin terus hidup. Dia memberitahu dokter tentang masa lalunya. Pada waktu itu, dia masih seorang siswa miskin yang baru saja lulus. Dia dan suaminya bertemu satu sama lain di sebuah pameran lukisan. Ketika dia melihatnya, menangis, karena dia sangat mirip dengan ibunya. Sejak saat itu dia dengan panik mengejarnya. Dia hanya menderita perasaan yang mendalam. Dan perlindungannya menarik, lebih penting, semua biaya pengobatan ibunya ditanggung olehnya. Tapi dalam waktu 5 tahun setelah menikah, dia sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Mengendalikan nafsu dan kekerasan yang mengerikan, menyebabkan kerugian besar baginya. Saya harus ingat, tidak peduli seberapa jauh aku berlari. Lalu ibu yang paling kucintai itu masih dalam perawatanmu. Dia tidak bisa lepas dari kendalinya, kecuali itu berubah menjadi bentuk yang tidak dia kenali. Jadi dia memohon kepada dokter untuk membantunya mengubah wajahnya. Kalau tidak, akhir hidupnya hanyalah kematian. Saat ini, seseorang datang. Beritahu dokter bahwa ada operasi darurat. Saya ingin Anda segera menanganinya. Dokter kembali masuk ke dalam rumah. Katakan padanya untuk menunggu dia kembali sebelum melanjutkan. Ketika pria itu kembali ke rumah, dia tidak dapat menemukan istrinya. Mengetahui rambutnya telah dipotong, dia mengambil rambutnya dan menciumnya. Dengan marah meninju cermin, tembakan demi tembakan, hingga daging dan darah bercampur menjadi satu. Dia kejam padanya, tapi bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Dia tidak berani berlama-lama. Pulanglah dan berpura-pura sedang membaca buku. Tapi pria itu memegang pistol dan menunggunya. Dia memberinya pistol, lalu mengarahkan pistol ke kepalanya. Beritahu dia, bunuh dia dan kamu bisa melarikan diri. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melarikan diri selama sisa hidup Anda. Keluar dari tangannya. Pagi selanjutnya, dia pergi ke bilik telepon. Tapi saya diberitahu bahwa dokter sedang pergi ke luar negeri untuk rapat.
Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia menjemput ibunya ke panti jompo lain, lalu menyamar bahwa ibu pergi lagi. Ketika pria itu tiba, dia menemukan surat wasiat dan cincin itu. Dia sudah meletakkannya di dalam mobil. Lalu dia pergi ke pantai, tinggalkan barang-barang pribadi di atas pasir, memalsukan adegan bunuh diri. Selamat tinggal aku yang dulu. Pria itu dengan cepat menemukan jalannya ke sini melalui navigasi. Dia memeluk sepatunya, memerintahkan penyelam untuk masuk ke dalam air untuk mencari. Dan saya memimpin orang-orang mendaki gunung. Jika kamu hidup, kamu harus melihat seseorang, dan ketika kamu mati, kamu harus melihat tubuh. Dia berlari ke lereng gunung. Tiba-tiba tergelincir, berguling menuruni lereng gunung beberapa puluh meter. Saat ini sedang hujan. Dia berjuang untuk bangun. Saat ini, pria itu datang ke sini. Dia segera berbaring tengkurap, agar tidak ketahuan olehnya. Dia menjadi gila memanggil namanya. Dia hanya harus membuang barang bawaannya. Lari menuruni gunung. Sepatu di kakiku terjatuh. Kaos kaki putih berlumuran darah. Dia tidak berani tinggal sedetik pun. Lari ke sisi jalan raya. Gunakan tubuh Anda untuk memblokir mobil. Mobil berhenti. Dia menenangkan diri dan melihat lebih dekat. Itu ahli bedah plastik. Saya ingin terus hidup. Tolong menjadi harapanku. Mengetahui bahwa So Yeon adalah penulis lukisan itu. Dokter setuju untuk melakukan operasi padanya. Jadi Yeon akhirnya berbaring di meja operasi. Dia sepertinya tidak menginginkannya. Pastikan saja suami Anda tidak menyadarinya. Lihat fitur-fiturnya. Dokter memikirkan istrinya yang sudah meninggal. Wanita cantik ini menyukai aroma lavender. Kenangan lavender ungu selalu berdebar-debar di hati sang dokter. Jadi dia menghidupkan kembali ingatan ini. Jadi Yeon akhirnya berubah menjadi orang asing. Ketika So Yeon keluar dari rumah sakit, itu sebulan kemudian. Jadi Yeon menyemangatiku. Mulai sekarang, kita harus hidup lebih bahagia. Tapi bisakah dia benar-benar bahagia? Yang Beom tidak pernah menyerah mencari So Yeon. Ketika saya menemukan dokumen identitas So Yeon, Yang Beom tahu dia masih hidup. Dia bersumpah bahkan jika dia mencari di seluruh penjuru dunia, kita juga harus menemukan So Yeon. Yang Beom mengetahui bahwa baju itu bukan milik So Yeon. Di lemari pakaiannya, dia menemukan seorang polisi. Suruh dia mengundurkan diri, bertugas mencari pemilik baju ini. Selama baju itu tidak berada di tangan orang tersebut, jadi orang itu pasti ada hubungannya dengan So Yeon. Jadi Yeon kembali ke tempat dia kehilangan barang bawaannya. Tapi melihat bawahan Yang Beom masih melihat ke sini. Melihat situasi seperti itu, jadi Yeon buru-buru lari menuruni gunung. Gadis yang menyelidikinya tahu, baju ini terbatas hanya 30 potong saja. Tapi semuanya tercatat, jadi penyelidikannya tidak sulit. Yang Beom menyuruhnya untuk segera menyelidikinya. So Yeon bersiap mencari teman-temannya. Tapi ternyata Yang Beom sedang mencarinya. Jadi Yeon sangat ketakutan, segera berbalik dan pergi. Tapi Yang Beom semakin mendekat ke arahku. Jadi Yeon merasa hatinya akan melompat keluar. Jadi melangkah lebih cepat. Tapi saat ini seseorang mendorongnya ke bawah. Dia tidak memperhatikan tasnya. Dia hanya ingin melarikan diri. Tapi Yang Beom meneleponnya kembali. Milik gadis ini. Untungnya dia tidak mengenalinya. Kebelokan. Jadi Yeon duduk di tanah. Dia tidak punya tempat tujuan dan sedang mencari peluang kerja. Namun karena dia tidak memiliki KTP, tidak ada yang berani mempekerjakannya. Hujan turun dengan deras. Saat ini, dua pria mabuk datang untuk memulai percakapan. So Yeon karena menghindari pelecehan mereka, tapi bertabrakan dengan kantor polisi. Dia bersikeras dan menolak untuk mengatakan apapun. Polisi akhirnya harus memanggil dokter. So Yeon menceritakan semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Untuk dokter, jadi dokter membawa So Yeon ke rumahnya. Hairim pergi ke rumah dokter. Lihat So Yeon, persis seperti istri seorang dokter. Sangat terkejut. Setelah So Yeon melihat foto itu, dia sadar. Ternyata wajahnya disesuaikan dengan istri dokter tersebut. Hairim adalah teman dia dan istrinya. Dokter memberitahu Hairim kebenaran kejadian tersebut. Juga memintanya untuk merahasiakannya. Hairim baru saja tiba di rumah. Yang Beom datang. Dia menggunakan alasan terkait kasus pidana. Diminta memeriksa baju Hairim yang lain. Hairim pergi ke lemari untuk mengambil baju. Pada saat yang sama, saya merasa tidak nyaman. Untuk istri dokter, juga memiliki kemeja yang identik. Yang Beom segera menyelidiki dan pergi ke dokter. Meminta istrinya untuk mengoordinasikan penyelidikan. Jadi Yeon tampak merasa tenang. Segera bersembunyi di kamar mandi. Ikuti petunjuk kaosnya. Yang Beom menemukan rumah dokter. Belum diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Aku melihat makanan masih ada di atas meja. Yang Beom bertanya kemana istri dokter itu pergi. Jangan menunggu jawaban dokter. Yang Beom pergi memeriksa setiap kamar. Saat ini dia melihat toilet di kamar tidur. Ketika dia hendak menyentuh kait pintu, jadi Yeon bersembunyi di dalam dan segera menyalakan keran. Lalu melompat ke dalam bak mandi. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, begitu tegang hingga dia hampir mati lemas. Untungnya, dokter segera menghentikan Yang Beom. Namun Yang Beom masih belum puas. Pergi ke lemari dan cari dengan cepat. Akhirnya menemukannya. Kemeja yang sama ada di tangan gadis itu. Ternyata saat Yang Beom menggeledah rumah Hairim, dokumen pembeli jatuh ke tanah.
Hai Rim melihat namanya dan nama istri dokter itu. Kemudian laporkan situasinya ke dokter. Beritahu juga petugas pengiriman untuk menggunakan kecepatan tercepat. Bawa baju itu ke dokter. Jadi So Yeon bisa menghindari kehidupan. Dokter membantu So Yeon berdiri. Berjalan di depan cermin untuk menghiburnya. Gadis yang dianiaya suaminya sudah tidak ada lagi. Sekarang dia adalah So Yeon yang berbeda. Kemeja ini dibatasi hanya 30 potong saja. Namun diketahui ada 31 orang yang mengidapnya. Pasti ada masalah di sini. Yang Beom menyuruh gadis itu untuk segera menyelidiki situasinya. Jadi Yeon, kamu di mana? Yang Beom meneriakkan nama So Yeon. Dengan liar menggedor kemudi, Yang Beom pergi ke rumah dokter lagi. Dokter sangat marah atas tindakannya yang tidak sopan. Yang Beom berkata dia harus bertemu istrinya. Jika belum, pastinya jangan sampai ketinggalan. Jadi Yeon berjalan keluar rumah. Apakah Anda punya tamu? Lihatlah wajah aneh ini. Yang Beom langsung merasa kecewa. Dia meminta maaf kepada dokter atas kekasarannya. Lalu berbalik dan pergi. Jadi Yeon kembali ke rumah, kakinya lemah. Air mata terus jatuh. Gadis malang. Berapa banyak kerusakan yang harus saya tanggung? Aku takut pada seseorang sejauh ini. Pagi selanjutnya, So Yeon membawa barang identifikasi sederhana. Meninggalkan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi bagi dokter. So Yeon menggunakan identitas barunya sebagai dokter. Pergi sewa kamar. Tempat ini sangat dekat dengan sanatorium ibuku. Gadis itu menyelidiki persahabatan antara Hai Rim dan istri dokter. Apalagi saya membeli baju itu di hari yang sama. Jadi Yang Beom memutuskan untuk pergi menemui Hai Rim. Hari ini, dokter pulang kerja dan bertemu So Yeon. Melihat So Yeon agak malu-malu. Ekspresi dokter berubah dari terkejut menjadi bahagia. Dia baru saja hendak bertanya tentang situasi terkini So Yeon. Disela oleh suara itu, wajah percaya diri, bukan wajah marah. Membuat saraf So Yeon tegang. Yang Beom ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada So Yeon, tapi dokter menolaknya. Dia menyuruh So Yeon masuk ke dalam mobil. Setelah membawanya pulang, dia pergi. Tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli bagaimana bentuk tubuhmu. Aku juga bisa menemukanmu. Mimpi buruk yang menakutkan melekat padanya. Mungkin ini baru permulaan. Dokter membawa serta kenangannya tentang mendiang istrinya. Operasi agar So Yeon terlihat seperti istrinya. Namun apakah mungkin lepas kendali suami? Jawabannya tidak mungkin. Jadi Yeon adalah seorang pelukis. Kini dia telah berubah menjadi wajah baru. Galeri-galeri juga tidak mau bekerja sama lagi dengannya. Tidak mempunyai sumber daya ekonomi. Jadi Yeon hanya harus bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Dia selesai bekerja dan bersiap untuk pulang. Tapi melihat Yang Beom di TV, melihat matanya yang marah, tampilan layarnya juga membuat So Yeon gemetar. Dia segera berlari keluar dari restoran. Pria ini adalah hantu yang tidak bisa dia singkirkan. Yang Beom pergi ke koridor pameran lukisan. Dia bersikeras ingin menemui istri dokter itu. Karena ada hubungan antara dia dan So Yeon. Gadis itu sesaat tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu dokter datang. Dia memberitahu Yang Beom bahwa istrinya tidak ada di sini. Dan memperingatkan dia untuk tidak mengganggu istrinya. Yang Beom mengambil foto ini. Ingin penjelasan. Pasalnya ini adalah foto So Yeon yang belum dipublikasikan. Beruntungnya, Hai Rim datang menyelamatkan. Lewati speaker untuk sementara. Tapi Yang Beom tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi Yeon menelepon untuk menemuimu. Kamu menyamar sedikit. Saat menghentikan taksi, dikenali oleh Yang Beom lagi. Lalu ikuti. Dia pergi ke tempat yang ditentukan. So Yeon bersiap untuk menyapa. Kemudian menemukan Yang Beom mengikuti di belakang. Segera melarikan diri, lalu memberitahumu bahwa dia sedang diikuti. Temannya terkejut. So Yeon menyuruhnya untuk sedikit tenang. Jangan tunjukkan celah apapun. Lalu mengubah tempat pertemuan, memotong Yang Beom. Ke tempat pertemuan, Anda melihat ke timur dan barat tetapi tidak dapat menemukan So Yeon. Jadi Yeon menariknya kembali. Kamu kagum, melihat wajah yang sama sekali berbeda. Dia benar-benar tidak percaya. So Yeon bercerita tentang penolakannya di galeri-galeri bersama temannya. Juga memintanya untuk menjadi wakil saya. Yang Beom membuat janji lagi untuk bertemu dengan kepala galeri-galeri. Namun dia tidak mengetahui kalau istri dokter tersebut telah meninggal dunia. Jadi Hai Rim mengambil posisi wakil presiden. Anda hanya bisa pergi ke sini. Yang Beom mengusulkan proyek kerjasama yang tidak dapat ditolak. Syaratnya, kepala restoran ikut serta secara pribadi. Yang Beom adalah karakter besar yang tidak terkenal bagi Hai Rim. Dia menyuruh dokter untuk mencari So Yeon. Pergilah meniru istrimu. Tapi dokter menolaknya. Yang Beom meminjam alkohol untuk meredakan kesedihannya. Lalu terima beritanya. 5 tahun yang lalu, istri dokter mengalami kecelakaan mobil dan berubah menjadi sayur. Berbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun. Kemudian dia memanggil dokter lagi. Memintanya untuk menjelaskan keadaan istrinya. Ini tidak normal. Dokter segera kembali ke kampung halamannya. Saat ini, Yang Beom juga mengejarnya. Kata dokter pada Yang Beom, memang benar 5 tahun lalu istrinya sembuh di sini. Tapi sekarang sudah sembuh. Kembalilah ke sisimu. Jelas Yang Beom bukanlah orang bodoh.
Gadis di sebelah dokter itu pasti ada masalah. Dia menyuruh gadis itu untuk segera menyelidiki masalah ini. Dalam perjalanan pulang, Yang Beom melewati gunung tempat So Yeon menghilang sebelumnya. Ingat malam itu, saya kira seseorang pasti telah menjemput So Yeon. Taipan kaya, setiap hari saya mencari seorang istri. Atau dalam perjalanan mencari istri. Dia bersumpah untuk menemukan So Yeon. Yang Beom memasang monitor di pintu dokter. Menemukan dokter itu sendirian, mencurigai manajer toko terlibat dalam hilangnya So Yeon. Keesokan harinya, Yang Beom pergi ke koridor pameran lukisan, minta manajer toko untuk menandatangani kontrak secara pribadi. Jika tidak, semua kerjasama akan dibatalkan. Jadi Hae-rim menyembunyikan janji So Yeon dari dokter. Dia berbicara tentang kecurigaan Yang Beom terhadap istri dokter. Untuk So Yeon, saya harap So Yeon bisa menyamar sebagai manajer toko. Ini tidak hanya membantu Hae-rim dan dokternya. Ini tentang membantu diri sendiri. Yang Beom berjalan menuju koridor pameran lukisan. Akhirnya melihat pemilik penginapan itu. Padahal So Yeon tenang di luar. Tapi di dalam hati aku gemetar. So Yeon memberikan kontrak itu kepada Yang Beom. Semoga dia segera menandatanganinya. Tapi Yang Beom tidak mempedulikannya. Tapi hanya fokus pada penjaga toko. So Yeon menjelaskan pekerjaannya kepada Yang Beom. Tapi Yang Beom menatap wajahnya dengan penuh perhatian. Membuat So Yeon sangat tidak wajar. Waktu seakan berhenti. Jadi Yeon menjadi semakin gugup. Syal sutra itu jatuh ke tanah. Ketika Yang Beom mengambilkannya untuknya, menyebabkan kesenjangan antara keduanya menyempit. Hal itu membuat So Yeon tidak kedinginan melainkan menggigil. Lihat lehernya yang mulus. Yang Beom teringat istrinya. Tahukah Anda betapa indahnya garis leher Anda? Jadi Yeon secara naluriah menyentuh lehernya. Akhirnya menandatangani kontrak. Namun keraguan Yang Beom semakin bertambah. Saya tidak asing dengan tampilan ini. Katakan padaku apa yang kamu sembunyikan dariku. Anda benar-benar tidak akan tahu siapa saya. Setelah Yang Beom pergi, So Yeon masih ketakutan dan duduk lumpuh dalam waktu lama. Dia akhirnya menyelesaikan kelulusannya sendiri. Campur tangan So Yeon membuat Hae-rim merasa sangat tidak aman. Jadi dia mengungkapkan isi hatinya. Tapi dokter menolaknya, karena saat ini dia memiliki seseorang yang harus dilindungi. Adegan ini difoto secara diam-diam dan dikirim ke Yang Beom. Yang Beom bertemu Hae-rim. Kemudian Hae-rim menjual abis So Yeon. Hae-rim membuat janji bertemu So Yeon. Tapi yang datang adalah Yang Beom. Dibandingkan pertemuan kemarin, penjaga toko itu sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Cincin di tangannya juga tidak terlihat. Yang Beom bertanya siapa sebenarnya manajer toko itu. Ketika So Yeon tidak tahu harus berbuat apa, dokter datang untuk membantu. Dia membawa So Yeon pulang. Tanpa mengetahui Yang Beom mengikuti mereka. Tunggu sampai dokter pergi. Yang Beom baru saja keluar dari mobil, pergi ke rumah So Yeon. Lihat siluet orang di luar jendela. So Yeon langsung tegang. Orang di luar dengan panik mengetuk pintu. Jadi Yeon lari ketakutan. Saat ini, Yang Beom mendobrak pintu. Lihat pekerjaan di seluruh ruangan. Benar sekali, ini karya istri saya. Dia meraih baju So Yeon. Lalu seperti elang menangkap anak ayam. Bawa So Yeon keluar. Di mana-mana di tempat ini ada bekas-bekas pemanfaatan istrinya. Dia meraih So Yeon dan menanyakan keberadaan istrinya. Garis pertahanan di hati So Yeon telah dilanggar sepenuhnya. Yang Beom mengenali tatapan tak berdaya ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu? Saat itu dokter datang berlari, meninju Yang Beom ke tanah, lalu membantu So Yeon keluar. Yang Beom mengambil rolling pin dan mengikutinya. Jadi Yeon segera menelepon polisi. Yang Beom berjalan mendekat dan meraih telepon. Ditangkap oleh dokter lagi. Dokter itu dipukuli lagi oleh Yang Beom. Saat ini, sirene polisi berbunyi. Yang Beom diseret oleh pengawal. Hati yang terluka dipeluk dengan hangat. Dokter akhirnya merasakan ketakutan So Yeon. Tapi apa yang akan dia hadapi? Adalah jurang tak berujung. Ketika So Yeon ada di rumah, dipukuli secara brutal, padahal dia dipukul dan dilukai sekujur tubuhnya. Dia juga tidak menunjukkan belas kasihan, karena dia bersembunyi dari suaminya yang kejam. So Yeon dioperasi oleh dokter hingga menyerupai mendiang istrinya. Yang Beom menemukan sebuah rahasia. Ternyata semasa hidup, pemilik penginapan itu mengkhianati sang dokter. Objeknya adalah saudara baikku. Tidak mungkin dia bisa menerima kenyataan seperti itu. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menghadapinya. Jadi Yeon terlihat persis seperti istrinya. Inilah yang ingin dilihat Yang Beom. Hae-rim merasa Yang Beom sangat menyedihkan. Taipan tirani ini memiliki aset triliunan. Tapi karena bakat dan penampilan So Yeon yang biasa saja. Tapi gila sampai sejauh ini. Bukankah perasaannya terhadap dokter juga sama? Pria yang mirip binatang ini menyentuh Hae-rim. Dia ingin mengambil langkah untuk menghibur pria ini. Tapi Yang Beom mendorongnya menjauh. Berjalan cepat. Di hati Yang Beom, hanya dapat memiliki satu nama. Itu So Yeon. Gadis itu sangat mirip dengan ibunya. Tapi jaraknya semakin jauh. Siapa kamu? Siapa itu pada akhirnya? Yang Beom masih salah menebak tentang dokter itu. Dia sama sekali bukan karena istrinya mengkhianatinya, tapi dingin terhadap So Yeon. Dokter memperingatkan Yang Beom, jangan lagi menyebarkan omong kosong tentang mereka dengan niat jahat. Yang Beom berkata dia tidak tertarik dengan urusan keluargamu.
Mereka hanya membutuhkan pasangan itu untuk menyerahkan So Yeon. Jika dokter tidak menghancurkannya, itu hanya masalah waktu saja. Semua dilihat oleh So Yeon. So Yeon mengenakan pakaian manajer toko untuk menemui Yang Beom. Kali ini dia tenang, tidak takut lagi. Tapi hanya 3 detik, So Yeon ditakuti oleh pria di depannya. Dia adalah ayah mertuanya, iblis yang lebih mengerikan dari Yang Beom. Yang Beom bertanya kepada manajer toko mengapa dia datang ke sini. Jadi Yeon mengambil foto itu. Jelaskan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Jika itu tidak mempengaruhi hidup Anda, dia bersedia membantu menemukan penulis potret diri tersebut. Melihat cincin di tangan pemilik penginapan itu, dan anting-anting yang dikenakannya, Yang Beom tidak dapat menemukan bayangan So Yeon di tubuhnya. Namun ketika pemilik penginapan membuka pintu, bersiap untuk pergi, Yang Beom bergegas kembali dan menutup pintu. Milik penginapan itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba ini. Yang Beom dengan hati-hati menatap mata manajer toko. Mata So Yeon dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Namun di mata direktur toko, ada ketahanan. Yang Beom membebaskan manajer toko. Pemilik penginapan memperingatkan dia untuk tidak bercanda lagi. Jadi Yeon sedang melukis. Kemudian saya menerima panggilan telepon dari panti jompo. Ibu hilang. Lalu dokter mengantarkan So Yeon. Potong bagian belakang kendaraan untuk mengikuti. Pergi ke sanatorium. Keduanya berpisah untuk mencari. Akhirnya ditemukan nih. Nyonya So sudah tidak sadarkan diri lagi dan teringat akan putrinya. Buatlah pengaturan untuk ibumu. Jadi Yeon bersiap untuk pergi. Tapi pria ini pergi ke sanatorium. Aku hampir menangkap So Yeon. Dia pergi ke kamar rumah sakit nih. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan So Yeon dimanapun. Jadi Yang Beom memutuskan untuk memasang tiang dan menunggu air. Menunggu So Yeon muncul. Dokter membawa So Yeon ke rumah lamanya. Juga bersiap menyambut nih. Jadi di sini untuk menjaganya. Dokter pergi ke makam penginapan. Letakkan cincinnya di tanah. Bersiaplah untuk menghilangkan semua perasaan padanya. Hadapi perasaan baru lagi. Yang Beom menemukan pria ini. Tunjukkan padanya video manajer toko mengalami kecelakaan mobil. Dalam video tersebut, pria tersebut mencium tangan manajer toko. Siapa sangka hal itu akan menimbulkan bencana. Mobil itu langsung menabrak pagar pelindung. Untuk menyembunyikan hubungan itu, tidak biasa bagi pemilik penginapan. Dia menyerah menyelamatkannya dan melarikan diri sendirian. Kuatan uang terlalu menakutkan. Yang Beom bisa mendapatkan video ini lagi. Dia hanya harus mengatakan yang sebenarnya. 5 tahun lalu, manajer toko menjadi sayur. Meninggal 2 bulan lalu, Yang Beom naik gunung pada malam hari. Tiba di depan makam pemilik penginapan. Lihat gadis di foto itu. Yang Beom bertanya pada dirinya sendiri. Siapa gadis yang dia temui itu? Lalu dia pergi ke kamar motel So Yeon lagi. Memecahkan kunci pintu. Mintalah bawahan Anda memindahkan semua barang ke dalam. Dia ingin memeriksa sidik jarinya. Yang Beom pergi ke ruang pameran lukisan untuk mencari Hairim. Saat ini, bawahannya menelepon untuk melapor. Sidik jari manajer toko dan So Yeon cocok. Dia mempertanyakan keberadaan So Yeon. Padahal dia sudah punya jawabannya, tapi tetap ingin mendengar jawaban positif. Hairim berspekulasi. Jadi Yeon lari. Mungkin alasan yang sama ibunya bunuh diri. Itulah bayangan psikologis masa kecil di hati Yang Beom. Kerinduan dan kebencian terhadap ibuku. Perlahan menggerogotinya. Seorang remaja setia yang dipengaruhi oleh ayahnya. Menjadi brutal seperti dia. Dia ingin mencintai dan juga ingin dicintai. Yang Beom dikatakan patah hati. Saat ini, saya seperti bayi yang tidak berdaya. Hairim memeluk Yang Beom. Berharap dia bisa melupakan So Yeon. Hanya dia yang bisa memahami rasa sakit di hati Yang Beom. Tapi aku baru mendengar nama So Yeon. Naluri keji Yang Beom dilepaskan lagi. Ya Tuhan, sangat menarik. Kisahnya menarik. Apakah Anda seorang psikiater? Tetapi saya datang ke sini tidak. Untuk mendengarkan khotbahnya. Dia memegang pistol dan mengarahkannya ke Hairim. Katakan padanya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Yang Beom memaksa Hairim menelepon So Yeon. Lalu mencuri teleponnya. Dia memanggil nama So Yeon. Mendengar Yang Beom. Jadi Yeon takut. Kita akan bertemu lagi, kan? Seperti sebelumnya, dia menggunakan nyawa Hairim untuk mengancam So Yeon. Hanya perlu So Yeon untuk kembali. Akan memaafkannya. Dokter datang memanggil So Yeon untuk makan. Jadi Yeon berpura-pura tenang. Dia memeluk dokter itu dari belakang. Mungkin setelah masa hangat ini akan ada perpisahan. Jadi Yeon meninggalkan pesan pada dokter. Lalu lari cepat menuju skyship. Ini aku, So Yeon. Setelah So Yeon melaporkan namanya, Yang Beom menangis. Dia berjalan di samping So Yeon. Memeluknya erat. Jadi Yeon memohon pada Yang Beom untuk melepaskannya. Tapi Yang Beom memegang pistol dan menunjuk ke arahnya. Jika Anda tidak dapat kembali, ini tidak sebaik kehancuran total. Melihat mata So Yeon yang tak berdaya, Yang Beom menjadi lebih bersemangat. Gadis di depan. Benar saja, istrinya yang malang. Kata Hairim pada So Yeon. Dokter sedang dalam perjalanan. Dia meminta Yang Beom untuk meletakkan pistolnya. Mendengar nama dokternya, jadi Yeon tidak lagi takut. Dia berjalan mendekati pistol itu.
Yang Beom takut dengan tindakannya. Perlahan mundur ke belakang. Saat ini, Hairim bergegas maju dan mengambil pistolnya. Suruh So Yeon segera pergi. Jadi Yeon segera berlari keluar. Tapi tidak terlalu jauh, masih ditangkap oleh Yang Beom. Dia menarik So Yeon ke dalam mobil. Setelah membawanya ke villa, menguncinya di kamar. Tidak peduli bagaimana Anda menyebutnya. Dia juga tidak peduli. Dokter selesai membuat pengaturan untuk Hairim. Pergi ke perusahaan Yang Beom. Dokter dan So Yeon sama-sama dibawa ke rumah sakit ortopedi. Ia meminta dokter mengembalikan penampilan So Yeon sebelumnya. Yang Beom akhirnya memberi mereka waktu untuk berpikir. Waktu habis begitu saja. Keduanya harus mati. Jadi Yeon akhirnya berkompromi. Kecuali untuk kembali ke penampilan sebelumnya. Hanya saja, jangan merugikan dokter. Dia bersedia bekerja sama dalam hal apapun. Jadi Yeon. Dia tidak bisa terus membuat pilihan yang salah lagi. Jadi Yeon. So Yeon memohon Yang Beom untuk menelepon Hairim. Suruh dia menjemput dokter. Untungnya Yang Beom setuju. Hairim mengetahui situasi tersebut dan segera berangkat mencari dokter. Yang Beom memperingatkan So Yeon. Ini terakhir kalinya aku mendengar nama dokter itu. Kalau tidak, dia akan melihat tubuhnya. Saat Yang Beom menelepon, jadi Yeon keluar dari mobil. Berjalan perlahan ke tengah jalan. Dia menutup matanya, menunggu kematian. Saat ini, Yang Beom menariknya kembali. So Yeon memperingatkan Yang Beom. Hatinya sudah mati. Jika tubuh Anda bersamanya, Anda harusnya puas. Jika kamu masih merugikan orang lain. Kemudian, dia bahkan tidak memiliki tubuhnya. Setelah berbicara, dia pingsan. Saat So Yeon bangun, hari sudah siang. Dia menemukan dirinya di dalam mobil. Di depannya ada panti jompo. Yang Beom bertanya tentang situasi ibu mertuanya terkini. Tapi Bu So tidak mengingatnya. Ini aku, Bu, apa ibu tidak mengenaliku? Paman jahat yang menakutkan. So Yeon datang ke kamar rumah sakit, melihat ibuku dengan damai. Dia santai. Bu, aku di sini. Anak perempuanku, menyadari putrinya menjalani operasi, tapi tidak mengenali menantunya. Ibu adalah kelemahan fatal So Yeon. Yang Beom menggunakan nyawa Ni So untuk mengancam So Yeon. Melihat villa ini lagi, jadi Yeon masih ketakutan. Tempat ini seperti neraka. Tuan yang sangat tidak puas karena sudah lama sekali. Jadi Yeon tidak datang mengunjungiku. Minta So Yeon segera datang menemuinya. Yang Beom meminta ayahnya menunggu beberapa hari. Aku akan segera bisa mengajak So Yeon menemuinya. Tuan yang mengira Yang Beom mengatakan mengapa dia mendengar itu. Sangat mirip dengan ibunya yang sudah meninggal. Kalimat ini membuat marah Yang Beom. Sekilas, kenangan masa kecil kembali muncul. Dia menyeka air matanya, pergi ke kamar So Yeon. Hanya So Yeon yang mampu menyembuhkan luka hatinya. Namun siapa yang menghibur hati So Yeon? Hairim memberitahu dokter, saat ini, tidak ada bukti buruk yang dapat dikumpulkan untuk Yang Beom. Namun ingin menjatuhkannya di lapangan sangatlah sulit. Kecuali bukti kekerasan baru diberikan. So Yeon meminta untuk pergi ke kamar motel. Anda masih memiliki banyak hal di sini. Saat ini dokter juga datang ke sana. Saat empat mata saling memandang. Duanya berpelukan erat. Jadi Yeon memberitahu dokter, dia bersiap untuk memulai kembali dengan suaminya. Saya harap dokter tidak mengganggu saya lagi. Dokter tahu, dia hanya ingin memikul semua penderitaan sendirian. Jadi Yeon pergi ke ruang tamu, yang familiar sekaligus aneh. Bacalah catatan yang ditinggalkan dokter di buku. Tapi di dalam hatiku kacau. Saat ini, dia memikirkan rumor penting. Yang Beom menerima keluhan dari Hairim. Saat ini, bawahannya menelepon. Sesuatu yang besar terjadi di rumah. Yang Beom memberitahu bawahannya bahwa dia harus menghentikan ayahnya. Jadi Yeon mencari-cari barang itu. Saat ini, ayah mertua saya bergegas masuk. Selamat malam. Ayah mertua, perempuan. Apa? Kenal menantu perempuanku. Operasi plastik untuk menjadi orang yang berbeda. Ayah mertuanya memegang pohon dan memukulnya. Dihentikan oleh Yang Beom yang berlari. Aku tidak mengizinkan siapapun menyakiti So Yeon. Ayah juga tidak bisa. Tuan yang marah dan ingin mengusir So Yeon dari rumah. Yang Beom menyuruhnya untuk mempertimbangkan konsekuensinya jika dia melakukannya. Dia mengetahui semua rahasia kotor di perusahaan. Tuan yang marah dan memecahkan meja. Lalu pergi. Jadi Yeon takut. Yang Beom memeluknya erat. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Hairim mengetahui kebenaran tentang ibu Yang Beom yang bunuh diri. Bersiap untuk mengungkap kisah keluarga Tuan Yang. Yang Beom menelepon Hairim. Membuat janji dengan dokter. Yang Beom berharap bisa berdamai secara pribadi. Uang bukanlah masalahnya. Kata dokter, satu-satunya syarat adalah melepaskan So Yeon. Hal-hal lain tidak dibahas. Jadi Yeon mencari tas itu kemana-mana. Ditemukan oleh bawahan. Jadi Yang Beom mengembalikan tas itu padanya. Asalkan So Yeon patut tinggal di rumah. Yang Beom bisa menyetujui apapun. Larut malam tanpa orang. Sementara Yang Beom tidur. Jadi Yeon diam-diam berjalan ke ruang tamu. Yang ingin So Yeon temukan adalah ini. Pada saat itu, sebuah tangan meraihnya. Yang Beom mengambil kembali kartu USB itu. Lihat saja aksi kejamnya dalam video tersebut.
Kenangan masa kecil muncul. Benar sekali, ayahnya memperlakukan ibunya dengan cara yang sama. Tapi Yang Beom merasa dia tidak seperti ayahnya. Aku hanya ingin mencari istriku lagi. Apa salahnya, istrinya bergabung dengan orang luar untuk mengecamnya. Dia menyuruh So Yeon untuk meminta maaf seperti sebelumnya. Jadi dia akan tetap memaafkannya. Jadi Yeon merasa seperti abu dan tidak melakukannya lagi. Dia dengan tenang menatap Yang Beom. Semakin So Yeon seperti itu, Yang Beom semakin tidak aman. Mohon dengan cepat. Apakah kamu tidak tahu cara mengemis? Cepatlah, cepat minta ampun. Tatapan tajam So Yeon membuat Yang Beom merasa takut. Dia menutup pintu, gulung lengan bajumu, mendekat ke So Yeon. Mimpi buruk So Yeon akan dimulai lagi. Dia dipukuli. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, itulah alasannya. Tapi kali ini dia tidak menitikkan air mata. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Yang Beom meminta So Yeon untuk tetap berada di sisinya. Biarkan dia terus hidup. Keduanya pergi ke ruang makan untuk makan. Yang Beom masih sama seperti sebelumnya, menghiburnya. Setelah memukulinya, jadi Yeon sudah mati rasa. Dia membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Bangun dan pergi. Hairim melihat So Yeon dan segera mengikutinya. Melihat luka di bahu So Yeon, Hairim sangat ketakutan. Saat ini, pengawal datang untuk membawa So Yeon pergi. Hairim mencari dokter. Ceritakan padaku tentang So Yeon yang dipukuli. Dokter sangat gembira setelah mendengar ini. Segera bergegas keluar. Dia pergi ke rumah Yang Beom tetapi dihentikan oleh seorang pengawal. Yang Beom menyuruh bawahannya untuk mengizinkannya masuk. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. So Yeon sedang melukis dan merasakan sakit di tubuhnya. Dia punya firasat buruk. Dokter dibawa ke kamar. Belum menunggu Yang Beom membuka mulutnya, dokter naik dan meninjunya. So Yeon mendengar suara itu dan segera keluar menemuinya. Dia menyuruh dokter untuk segera pergi. Saat ini, Yang Beom berjalan di samping mereka, masih memegang pistol di tangan. Dokter melindungi So Yeon dari belakang. Tapi Yang Beom mengarahkan pistol ke kepalanya. Dia ingin bermain-main dengan dokter. Pria itu menodongkan pistol ke kepalanya. Katanya kepada istrinya, berada jauh darinya tidak sama dengan mati. Tidak ada peluru di pistolnya. Yang Beom memasukkan peluru ke dalam pistolnya. 4 kali untuk hidup dan 1 kali untuk mati. Jika tidak gila, mungkinkah itu cinta? Yang Beom menertawakan dokter itu. Lalu dia menodongkan pistol ke dagunya lagi. Yang Beom, tolong hentikan. Berhenti. Tolong. Tembakan ketiga, tidak ada gema, berani menghadapi kematian agar memenuhi syarat untuk mencintai. Inilah cinta Yang Beom. Jadi Yeon duduk lumpuh di tanah karena ketakutan. Jadi Yeon, aku mencintaimu. Jika Anda cinta, Anda perlu menggunakan kematian untuk membuktikannya. Jadi dokter juga bisa melakukannya. Tembakan ini menentukan hidup atau mati dokter. Pistolnya tidak beresonansi. Dokternya masih hidup. Apa yang disebut cinta Yang Beom? Hanya menggunakan nyawanya untuk mengancam akan menculik So Yeon. Yang Beom berdiri dan perlahan mundur. Dia kalah dalam permainan ini. Dokter membantu So Yeon berdiri. Bawa dia pergi. Kaki Yang Beom lemah dan dia terjatuh ke tanah. Keluarkan peluru terakhir dari larasnya. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Pengawal itu mengejar dan menyuruh So Yeon untuk menjawab telepon. Ketika aku melihat ibuku, jadi Yeon pingsan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada dokter. Kembali, sekelompok wartawan mengepung rumah sakit. Minta dokter Anda untuk menjelaskannya. Kecelakaan medis tidaklah nyata. Dokter tahu, Yang Beom menyerang balik saya. Dokter memberikan rekaman di villa Yang Beom kepada pengacara. Pengacara mengatakan hal ini saja tidak cukup. Bukti kekerasan yang dilakukan korban juga diperlukan. Pada saat yang sama, So Yeon juga ingin mengirimkan bukti bahwa Yang Beom menganiayanya. Kamu pergi ke rumah So Yeon. Setelah memeriksa orang, pastikan tidak ada perekam. Biarkan saja So Yeon menemuinya. Jadi Yeon berjuang untukmu. Nyuruhnya menjual ke galeri lukisan Hairim. Setelah bawahan saya cek, tidak ada masalah. Gambar itu dibawa ke dokter. Dokter dengan cermat mencari misteri dalam lukisan itu. Akhirnya menemukan USB di sana. Saat ini, Yang Beom sedang dalam perjalanan untuk membawa So Yeon ke rumah sakit ortopedi. Dokter menyerahkan kartu USB cadangan pada Hairim. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Anda, serahkan ke stasiun TV. Lalu keluar. Dokter memanggil Yang Beom, meminta untuk segera bertemu. Dia mengirimkan sebagian rekamannya ke Yang Beom. Di saat yang sama, So Yeon juga berbicara. Dia sudah memberikan video pelecehan itu kepada dokter. Dia harus bertemu denganmu. Pergi ke tempat pertemuan. Dokter memperingatkan Yang Beom untuk segera melepaskan So Yeon. Jika tidak, kejahatan kekerasan dan pemenjaraannya akan diumumkan. Di saat yang sama, dokter juga memperingatkan Yang Beom. Jangan mengancam keselamatan orang di sebelah Anda. Ketika kamu menghadapi masalah, gambar penyerangan akan segera disiarkan ke stasiun televisi. Yang Beom tidak menyangka akan meremehkan dokter itu. Pulang, Yang Beom menyuruh So Yeon untuk memilih sendiri. Tinggal atau pergi. Jadi Yeon memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya masih melekat. Yang Beom memilih untuk melepaskannya. Jadi Yeon mendorong ibunya untuk menemui dokter. Yang Beom memberinya petisi cerai. Suruh dokter memberikannya pada So Yeon. Ketika saya melihat permohonan cerai, jadi Yeon merasa bebannya telah terangkat.
Dokter sedang bersiap untuk membawa Ni So ke rumah lamanya untuk memulihkan diri. Saat ini, Yang Beom menelepon, meminta So Yeon untuk datang ke tempat pertemuan dalam waktu 1 jam. Kalau tidak, dia akan berubah pikiran. Jadi Yeon pergi ke tempat pertemuan. Semoga bisa segera dibawa ke pengadilan. Yang Beom ingin makan bersamanya makanan terakhir pernikahan mereka. Dia memohon pada So Yeon untuk memberinya kesempatan lagi. Dia akan menemui psikiaternya, tapi So Yeon memberinya banyak kesempatan. Dia tidak pernah menghargainya dalam perjalanan ke pengadilan. Jadi telepon Yeon terus berdering. Dia hendak mengeluarkannya dan mendengarkan. Yang Beom melemparkannya ke kursi belakang lagi. Dia berharap di saat-saat terakhir ini, dia hanya bisa fokus pada dirinya sendiri. Pengadilan tepat di depan. Pernikahan mereka akan segera berakhir. Tapi saat ini Yang Beom tiba-tiba berbalik, mempercepat ke depan. Apa yang akan kamu lakukan? Membawaku ke suatu tempat. Suami yang kasar itu akhirnya setuju untuk bercerai. Tapi saya melihat pengadilan tepat di depan mata saya. Dia berbalik lagi, bawa So Yeon ke tempat mereka bertemu. Yang Beom mengeluarkan senjatanya, menunjuk ke kepalaku. Dia berharap So Yeon tidak pergi. Pada saat-saat terakhir kehidupan, dia ingin mengukir gambaran So Yeon di matanya. Ketika So Yeon meraih pistolnya, terdengar suara tembakan. Yang Beom dibawa ke ruang gawat darurat. Dia tetap memanggil nama So Yeon. So Yeon bangun dan menanyakan situasi Yang Beom. Perawat mengatakan matanya terluka dan perlu dioperasi. Tapi dia menolak, hanya sibuk mencari istri. Jadi Yeon segera lari keluar rumah sakit. Melihat lampu depan membuat mataku sakit. Dia memiringkan kepalanya. Dokter menemukannya di pinggir jalan. Saat ini, sangat mirip dengan malam saat kita pertama kali bertemu. Jadi Yeon bangun. Saat itu malam keesokan harinya. Melihat dokter dan So Yeon saling berpelukan. Hai Rim akhirnya santai. Ketika dia turun untuk bersiap pulang, Yang Beom tiba-tiba muncul, mengejutkannya. Tapi Yang Beom melompat ke pagar. Berharap dokter mendorongnya ke bawah. Dia meninggal. Hanya dengan begitu So Yeon bisa benar-benar terbebaskan. Dokter ragu-ragu. Jika manusia seperti Lem 5 dalam 2 ini tidak mati, dia akan tetap bergantung pada So Yeon. Saat ini, So Yeon berlari. Dia memohon kepada dokter untuk tidak melakukan hal bodoh karena dia. Akhirnya dia menarik Yang Beom kembali. Yang Beom mengakui kebenaran dirinya menganiaya istrinya kepada media. Juga mengumumkan trik ilegal ayahnya saat menjalankan perusahaan. Opini publik langsung bergejolak. Yang Beom pulang untuk mencari senjata itu. Adegan bunuh diri ibunya masih terlihat jelas di depan matanya. Ayahnya mengkritik putranya karena menghancurkan kekayaan yang diperolehnya. Tapi Yang Beom mengutuknya. Ayahnya yang kejam menghancurkan seluruh hidupnya. Hingga saat ini, ia masih mengira ibunya lah yang menabur angin dan menuai badai. Suara tembakan terdengar. Ibu tiri mengambil uang dari tanah, lalu lari. Pada akhirnya, Yang Beom masih belum bisa mengambil tindakan, kecuali menyakiti istrinya. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Sampai saat ini, ayah masih menganggap Yang Beom ragu-ragu, tidak bisa melakukan hal-hal besar. Dia menyuruh Yang Beom untuk menyelesaikannya sendiri. Jadi Yeon bangun, temukan dokter di mana saja. Saat ini seorang pria muncul di belakangnya. Yang Beom mengajak So Yeon mendaki gunung. Dia memeluknya. Dia memegang pistol dan membidik jantung 2 orang. Dia hanya perlu menarik pelatuknya. 2 orang akan bisa mati bersama. Dokter berlari ke arah sini. Mata Yang Beom juga mulai terasa sangat sakit. Jadi Yeon berpaling dari Yang Beom. Terdengar suara tembakan. Yang Beom menggunakan hidupnya untuk membuktikan bahwa kematian pun tidak akan berubah. Tapi cinta ini sangat gila. Masa kecil yang bahagia menyembuhkan seumur hidup. Masa kecil yang tidak bahagia seumur hidup akan sembuh. Mungkin mati saja, dapat meredakan lukanya yang sulit ditutup. Di akhir cerita, So Yeon dan dokter berkumpul. Tolong jangan sakiti kekasihmu. Jika kamu mencintaiku, silakan pergi.